melakukan entry data status jemaah haji disabilitas saat pemeriksaan kesehatan pada Siskohatkas. Dan seluruh petugas haji harus memiliki perspektif pelayanan khusus kepada jemaah haji lansia, risti, dan disabilitas. Meningkatkan kapasitas petugas haji dengan melakukan pemilihan ketua kloter dan pembimbing ibadah yang lebih kompeten. Meningkatkan kepedulian petugas haji kepada jemaah haji serta menambah jumlah petugas yang berjaga di sekitar area Masjid Haram maupun Masjid Nabawi. Mengoptimalkan aplikasi kawal haji dengan penambahan fitur chatbot untuk melayani pertanyaan seputar penyelenggaraan haji. Memaksimalkan fungsi aplikasi kawal haji sebagai kanal informasi utama di dalam menyediakan informasi seputar haji, serta melakukan integrasi aplikasi kawal haji dengan Haji Pinter. Simplikasi dan transformasi panduan manasik haji pada penyederhanaan buku manasik haji serta alih media buku manasik haji ke dalam bentuk video animasi. Penguatan komitmen penetapan istitaah kesehatan oleh petugas kesehatan sejak di tanah air. Lebih awal dalam penetapan kuota petugas kesehatan PPIH dan petugas kesehatan kloter. Kemudian penambahan unit ambulans untuk mendukung layanan rujukan jemaah sakit, orang sakit. Kemudian membangun jejaring dan kesepakatan layanan rujukan spesifik dengan Rumah Sakit Arab Saudi. Dan kemudian terakhir, meningkatkan koordinasi sistem rujukan pasien selama di Armusna dengan Masyarik dan Rumah Sakit Arab Saudi. Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting terutama dengan terbentuknya badan baru. Jadi dari poin 1 sampai 26 ini bayangan masa depan yang akan dilakukan oleh badan. Karena mengingat waktunya sudah sangat mepet, bahkan kita sekarang sudah mulai belanja di sana, maka ini perlu pembicaraan lebih intensif. Nanti akan datang Bapak Ibu yang mulia bahwa keberadaan badan ini juga pada satu sisi diminta segera terwujud, tapi pada sisi lain juga prinsip kami haji tidak boleh gagal hanya karena masa transisi. Saya kira kita sepakat. Karena itu Kementerian Agama dengan segala risikonya dan dengan dukungan dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu dari Komisi 8, insya Allah diharapkan tahun ini tidak ada gangguan sedikit pun dengan adanya reorganisasi haji ini. Nah, ini saya akan bacakan sedikit dan yang lainnya nanti bisa dilihat di dalam tabel. Laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, tahun 2024, Bapak Ibu. Iya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, biaya penyelenggaraan ibadah haji BPH bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji BPIH, anggaran pendapatan dan belanja negara, nilai manfaat dan efisiensi dan atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan operasional haji ini menyajikan informasi mengenai pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran BPIH yang bersumber pada biaya perjalanan ibadah haji BPIH dan nilai manfaat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Alokasi anggaran BPIH tahun ini mengacu kepada pagu yang telah disetujui dalam rapat kerja antara pemerintah dengan DPR mengenai BPIH tahun ini, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat. Nah, ini ada pembicaraan lanjutan karena nanti kalau majelis fatwa majelis ulama itu nanti kita akan indahkan, maka tentu akan berdampak panjang nanti efek dominonya daripada fatwa ini. Besaran BPIH yang bersumber dari BPIH dibedakan antara jamaah haji dengan petugas haji daerah PHD dan pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah KBHU. Jamaah haji membayar sebagian biaya untuk pelaksanaan ibadah haji.
Ya, saya ulangi. Jamaah haji membayar sebagian biaya untuk pelaksanaan jamaah haji. Sedangkan sebagian lainnya dibayarkan dari nilai manfaat keuangan haji. Sementara itu PHD membayar penuh biaya pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan embarkasi keberangkatan yang berjumlah 14 embarkasi dengan tarif biaya yang berbeda untuk masing-masing embarkasi. BP yang dibayar oleh jemaah rata-rata sebesar Rp56.172, sedangkan besaran rata-rata BP untuk PHD dan pembimbing KBHU sebesar Rp93.410.256. Jumlah kuota haji reguler tahun 2024 yang digunakan sebagai basis alokasi anggaran adalah 211.320 jamaah yang terdiri atas 211.063 jamaah haji reguler, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 pembimbing KBHU. Realisasi jamaah haji yang berangkat ke Arab Saudi sebanyak 213.275 orang yang terdiri atas 211.286 jamaah haji reguler dan 1.480 PHD dan 497 pembimbing KBHU. Selanjutnya, terkait dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan operasional haji, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji pasal 19 ayat 1, laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji terdiri atas laporan realisasi anggaran, penerimaan dan pengeluaran, dan catatan lain. Ya, kita lihat. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya selama satu periode dari 1 Januari 2024 hingga Agustus 2024. Realisasi penyelenggaraan ibadah haji hingga 31 Agustus 2024 ini mencapai 19.298.147.698 rupiah, atau 97,31% dari anggaran sebesar 20.336.150.166.408 rupiah. Realisasi pengeluaran tersebut terdiri atas penyelenggaraan ibadah haji reguler sebesar 19.590.256.188 atau sebesar 97,35% dari pagu anggaran sebesar 20.391.508.408 rupiah. Penyelenggaraan ibadah haji khusus sebesar 4.688.890.510.000 rupiah atau sebanyak 32,28% dari pagu anggaran sebesar 14.558.658.000 rupiah. Realisasi pengeluaran BPIH sebesar tadi ya 99,89% dari pagu anggaran sebesar tadi, dan realisasi beban yang berasal daripada nilai manfaat haji reguler sebesar 7.361.662.222.680 rupiah atau 93,35% dari anggaran tadi. Ringkasan laporan realisasi anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji itu bisa kita lihat di dalam tabel sebagai berikut. Itu bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian secara terperinci ya. Mulai dari jamaah haji, kemudian dari Arab Saudi, dalam negeri, dan seterusnya. Ya. Lalu laporan penerimaan dan pengeluaran. Jumlah penerimaan dan pengeluaran tersebut itu tidak hanya berasal daripada anggaran yang diterima dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH, tetapi juga mencakup penerimaan dari sumber lain yang diterima selama masa operasional ibadah haji, seperti jasa giro operasional. Dalam penyajian laporan pemerintah dan pengeluaran
Saya ulangi, dalam penyajian laporan penerimaan dan pengeluaran diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat diperolehnya penerimaan dan dikeluarkannya pengeluaran secara real. Nah, kita lihat penerimaan. Jadi saldo awal sebesar 391 miliar 391 triliun ya 183 miliar 892 juta 205 rupiah. Jumlah penerimaan dana BPIH hingga 31 Agustus 2024 sebesar 21 triliun ya Pak. Lebih angkanya bisa kita lihat secara detail. Pendapatan BP sebesar, nah ini kita bandingkan antara BP dan kontribusi tadi. Pendapatan dari BP sebesar 12 triliun 435 miliar 409 juta 430 ribu 801 rupiah. Pendapatan nilai manfaat, nah ini yang dari BPH ya Pak ya, sebesar 7 triliun 900 miliar 740 juta 730 ribu 607 rupiah. Pendapatan lain-lain sebesar 55 miliar 604 juta 847 ribu 605 rupiah. Dan penerimaan utang piutang sebesar 884 miliar 661 juta 834 ribu 638 rupiah. Pendapatan BP sebesar 12 triliun 435 miliar 409 juta 430 ribu 801 terdiri dari mata uang rupiah sekian ya 3 triliun sekian, mata uang SAR 1 triliun ya Pak ya. 1 miliar SAR. Tunggu dulu. Oh ya, 1 miliar 178 juta 690 ribu 514,42. Mata uang USD sebesar 242 juta 596 USD. Pendapatan nilai manfaat sebesar 7 triliun 900 miliar 740 juta 735 ribu 607 rupiah, termasuk manfaat haji khusus. Terdiri atas mata uang rupiah sebesar 569 miliar 596 juta 21.456 rupiah, dan mata uang SR berdasarkan sebesar SR 1 berapa? 1.760. 1 miliar. Enggak, dolar ini Pak. SR nih. Jadi 1 miliar 794.402.44 SR. Dengan demikian pengeluaran, jumlah pengeluaran hingga 31 Agustus ya tahun 2024 sebesar 20 triliun 551 miliar 505 juta 32.489 rupiah. Dengan perincian pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji reguler sebesar 19 triliun 783 miliar 599 juta 256.188 rupiah. Pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus sebesar 4 triliun 698 miliar 891 juta 510 ribu rupiah. Sedangkan pengeluaran lainnya ya sebesar 763 miliar 206 juta 884 tunggu dulu 791 ribu rupiah. Pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji reguler sebesar 19 triliun 783 miliar 599 juta 256.188 rupiah, terdiri atas
pengeluaran BP sebesar 12 triliun 421 miliar 937 juta 53.005.008 rupiah. 508. Iya. 508 rupiah. Dan pengeluaran nilai manfaat sebesar 7 triliun 361 miliar 662 juta 222.680 ribu rupiah. Pengeluaran lainnya sebesar 763 miliar 206 juta 884.791 rupiah, ya, sedangkan pengeluaran utang piutang sebesar 761 berapa ini miliar, ya, 47 juta 811 juta 771 rupiah. Ditambah dengan beban-beban lain sebesar 2 miliar 159 juta 73.020 rupiah. Nah, jumlah saldo akhir sebesar 1 triliun, ya, 1 triliun 116 miliar 45 juta 708.367 rupiah, merupakan selisih antara jumlah penerimaan dan pengeluaran hingga 31 Agustus 2024. Ringkasan laporan penerimaan dan pengeluaran kas tahun ini per 31 Agustus disajikan dalam tabel. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin lebih rincinya bisa kita lihat nanti, mulai dari penerimaan, pengeluaran dengan rincian-rinciannya itu, berapa BP-nya, berapa nilai manfaatnya, dan juga ditambah penyelenggaraan ibadah haji khusus. Di situ juga ada rangkaiannya, kemudian pengeluaran lainnya. Nah, lengkap dengan di belakang itu ada beberapa catatan atas laporan pertanggungjawaban keuangan kita itu, perinciannya ada, bahkan mungkin juga lebih rinci bisa kita lihat juga kalau diperlukan lampiran-lampiran yang diperlukan. Nah, paling terakhir isu-isu aktual. Nah, ini mohon terutama juga dari Bapak-bapak dari badan nanti yang akan mengelola haji ini, benar-benar ini dari awal mempersiapkan mental dan juga sekaligus perencanaan yang lebih profesional ke depan. Berdasarkan kajian Kementerian Agama dan evaluasi serta hasil rapat dengan Kementerian Haji Arab Saudi, terdapat beberapa isu aktual mendasar yang harus dan sedang disiapkan untuk perbaikan layanan haji di masa akan datang. Pertama, melakukan persiapan lebih awal seiring dengan sudah adanya kuota resmi untuk tahun 2025. Jadi, siapa yang akan memulai, apakah badan ataukah Dirjen Haji? Ini kita sudah ada persepakatan, rapat-rapat kami dengan badan, dengan Kementerian Agama, itu sudah bersepakat bahwa serah terimanya nanti itu kita berjalan sangat halus, ya, sehingga tidak terjadi semacam distorsi yang bisa mengkhawatirkan atau memberikan tanda tanya kepada para jamaah. Kemudian yang kedua, merumuskan kontrak lebih detail terhadap mitra atau vendor di dalam dan di luar negeri yang bermitra dengan Kementerian Agama. Nah, kalau nanti pelaksana haji akan datang, tentu mitranya itu pindah bukan lagi di Kementerian Agama, tapi itu akan berpindah kepada badan. Ketiga, merumuskan model langkah kedaruratan bersama-sama dengan pihak Saudi, memperbaiki dan mengembangkan skema murur. Kita tahu bahwa Saudi Arabia pun juga selalu melakukan perbaikan, sehingga satu tahun dengan tahun-tahun berikutnya bukan inkonsistensi, tapi itu upaya proaktif Saudi Arabia untuk menyempurnakan pelayanan jamaah haji di sana. Yang keempat, mempersiapkan skema tanazul secara lebih matang dan sistematis untuk mengurangi kepadatan di Madinah dan memberikan layanan yang lebih aman dan nyaman untuk jamaah. Seandainya nanti tanazul ini bisa dipersiapkan lebih awal, khususnya kepada Kepala Badan Bapak, itu bukan saja menghemat dana, tetapi juga akan
terutama mereka-mereka yang sakit itu ya ya walaupun takdir itu di tangan Tuhan, tetapi upaya ikhtiar kita itu bisa memperpanjang usianya sebagian jemaah, karena tingkat kelelahan di Mina itu sangat tinggi karena memang di puncak. Nah, kalau nanti ini tanazul itu bisa mengurangi beban mereka. Yang kelima, mengedukasi masyarakat terkait dengan hal-hal sebagai berikut. Larangan keberangkatan dengan visa non haji. Dampak negatifnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, jadi ada kaidah usulnya kan itu ya. Larangan haji tanpa tasrih. Kemudian sanksi mengangkut saya ulangi, sanksi mengangkut pelanggar aturan haji. Ya. Yang keenam, penyempurnaan penerapan istita'ah kesehatan. Tentu bukan saja istita'ah kesehatan, tapi istita'ah komprehensif itu ya. Tapi memang yang paling menonjol, yang perlu mendapatkan stressing point adalah istita'ah kesehatan. Kemudian yang ketujuh, peningkatan ekosistem ekonomi haji dan peningkatan penggunaan komoditas dan produk Indonesia. Yang kedelapan, penambahan layanan fast track untuk embarkasi di luar Pulau Jawa. Kemudian bagian B, kantor urusan haji Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, telah menghadiri undangan sosialisasi sistem e-Hajj, nusuk masar, yang diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada 21 Oktober 2024. Beberapa poin penting dari sosialisasi tersebut antara lain, proses pembelian tenda zona di Mina diawali dengan booking zona yang diinginkan, diikuti dengan penyetoran deposit yang akan dibekukan di IBAN e-Hajj KUH. Setelah memilih tenda, tahap berikutnya ialah melakukan kontrak dengan syarikat yang menyediakan layanan masyair, akomodasi dan konsumsi selama di Mekah maupun di Madinah. Saya perlu sedikit tambahkan karena sekarang terjadi perubahan ya, mungkin 2 tahun terakhir ini, terutama Bapak Ibu yang mungkin baru di Komisi 8, bahwa terjadi transformasi dari sistem muasasah ke syarikat ini. Kalau dulu muasasah itu kayak BUMN-nya lah Saudi Arabia itu pemerintah. Tapi kalau sekarang ini syarikat itu lebih kepada swasta ya. Proses kontrak ini dimulai dengan pengajuan jenis dan spesifikasi layanan yang diinginkan, yang kemudian akan direspon dengan penawaran harga paket oleh syarikat. Jadi di sini memang diperlukan kerja-kerja profesional dan kekuatan-kekuatan lobby dan juga power yang kita harus miliki di sana. Setelah penawaran harga dari syarikat disetujui, tahap berikutnya adalah pemaketan dan pemvisaan. Jadi itu segera disusul tanpa jarak. Proses serupa berlaku untuk haji khusus. Dalam haji khusus ini, pemilihan tenda atau zona merupakan kewenangan KUH, sementara kontrak dengan syarikat dan pemaketan dapat dilimpahkan kepada user PIHK. Aktivasi user masar nusuk akan dilakukan dalam waktu dekat 1 sampai 2 minggu ke depan. Setelah sistem diaktifkan, semua negara akan dapat melakukan booking tenda sesuai dengan pihak mereka. Jadi kami juga sudah menegaskan kepada Dirjen Haji, sambil menunggu proses transformasi ini, kerjakan seperti apa yang biasanya yang kita lakukan. Karena sekali lagi prinsip kita tidak boleh haji ini gagal hanya karena proses transformasi. Agar pemilihan tenda atau zona bagi jamaah haji Indonesia dapat berjalan sesuai dengan rencana, diperlukan alokasi anggaran yang memadai. Mengingat pembahasan BPIH tahun 2025 mendatang itu belum dimulai ya, dan komponen serta harga satuan belum dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR, kami mengusulkan menggunakan harga rata-rata tenda tahun 2024 masa yang lalu sebesar
783,25% ya per jemaah, atau total SAR-nya itu 159.250.390 SAR-nya. Untuk 203.320 kuota jemaah haji Indonesia tahun mendatang. Kami memohon perkenan persetujuan dari Komisi 8 DPR agar alokasi anggaran ini dapat disediakan oleh BPKH melalui skema uang muka permintaan dana BPIH tahun 2025 Masehi. Uang muka tersebut nantinya akan menjadi pengurang dalam permintaan dana BPIH tahun 2025 nanti dari Kementerian Agama ke BPKH setelah terbitnya Kepres BPIH tahun 2025 Masehi nanti. Berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Haji Arab Saudi tanggal 15 September 2024, mulai tahun 2025 berlaku ketentuan bahwa petugas haji kloter dan non-kloter harus membayar paket masyair. Ya, jadi tahun lalu enggak, tapi tahun akan datang itu akan dibebani. Ya, petugas kita berapa ribu itu ya untuk biaya tenda transportasi ya. Sebagai gambaran tahun 2024, setiap jemaah haji itu dikenakan biaya SAR-nya itu 4.191,15 SAR. Terkait dengan kebijakan tersebut dibutuhkan anggaran tambahan dari APBN sebesar 18 juta ya, 860.175. Luar biasa ini. Lebih dari berapa persen nih? Dengan asumsi petugas 4.500 orang. Jadi ada dua hal di sini yang perlu kita cermati. Pembiayaan sepenuhnya ya, tentu dibebankan ke kita ya, para petugas itu, dan juga masih ada persoalan lain, ada pengurangan jumlah anggota juga. Nah ini juga dampaknya tentu banyak hal ya. Jadi tadinya 4.500 petugas dikurangi 50%, berarti hanya 2.000 sekian. Sementara banyak sekali jamaah haji manula itu sakit dan seterusnya perlu pelayanan. Belum lagi biayanya. Jadi ini memang potensi-potensi pembengkakan pembiayaan haji di masa depan itu kalau kita terlambat mengantisipasi itu nanti bisa sangat besar. Tapi insya Allah sekali lagi ya, kerja cepat dan komprehensif seperti ini kita bisa, ada beberapa alternatif yang bisa kita lewati, tidak melahirkan biaya yang sangat besar. Ya mudah-mudahan kerjasama kita yang bagus, kita bisa mengeliminir problem-problem hal ini. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang kami hormati, demikian kami sampaikan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dan isu-isu aktual, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan. Akhirnya kami mohon kepada Allah SWT, kita semuanya memohon semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam urusan ini. InsyaAllah semoga tahun-tahun mendatang penyelenggaraan ibadah haji akan lebih baik. Demikian sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mana ada kekurangan-kekurangan di sini, terutama saya selaku pribadi di sini baru 3 hari ini masuk kantor, dan walaupun baru 3 hari tetapi seandainya lebih 24 jam per hari itu pun juga kami manfaatkan. Alhamdulillah kami bisa melakukan rapat koordinasi dengan baik, dan saya sangat optimis ya dengan bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Bagi kami adalah partner yang sangat bagus. Insya Allah niat kita satu, tujuan kita sama, bagaimana menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji dengan baik. Dan terakhir sekali saya ingin sampaikan ya bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia itu akan mengalami perampingan. Mudah-mudahan perampingan itu juga akan memberikan kontribusi terwujudnya penyelenggaraan Kementerian Agama yang lebih profesional. Karena selama ini kan memang sangat gemuk ya.
Kementerian Agama sudah dirampingkan menjadi 7,5 pecahan. Pertama dulu peradilan agama di bawah Kementerian Agama, sekarang dikeluarkan masuk ke Mahkamah Agung. Kemudian Litbang dulu di bawah Kementerian Agama, sekarang pindah ke BRIN. Dulu juga zakat total all in di dalam Kementerian Agama, sekarang sudah ada Basnas. Dulu juga wakaf all in berada di Kementerian Agama, sekarang ada BWI, Badan Wakaf Indonesia. Kemudian tahun ini haji, ya, sudah ada badannya, dan ditambah lagi yang ke 7 adalah jaminan produk halal. Ini juga ada badannya, dan sekarang ini sudah jalan, karena itu kan tidak terkait dengan luar negeri, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka sudah kayak bedol desa itu sudah mereka merdeka untuk segera melakukan percepatan program-programnya. Jadi sekarang ini tinggal pendidikan pun juga sebetulnya sudah separuh masuk ke dikti, apa namanya sekarang ini, pendidikan tinggi, ya, karena program studi umum itu masuk ke Diknas dulu, apa ya nomenklaturnya sekarang ini, dikti, ya, dikti. Jadi Kementerian Agama hanya menangani kebimasan, bimas agama, kemudian pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu sebagian yang umumnya itu masuk ke Diknas. Jadi sekarang ini Kementerian Agama lebih ramping, dan tentunya juga konsekuensinya pendanaannya pun juga sudah sangat ramping juga. Dan namun demikian, mudah-mudahan dengan kerampingan ini ada hikmahnya, kita semuanya bisa bekerja secara profesional, dan akhirnya bangsa kita ini akan menjadi kuat dan besar. Kami sangat yakin bahwa dengan arahan bimbingan dari Komisi 8, insya Allah tantangan kita ke depan akan kita selesaikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Ini